tanda-tandanya itu yang dimana office tepuk tangannya 1 kali, sedangkan home tepuk tangannya 2 kali, sedangkan school tepuk tangannya 3 kali. Nah, jadi kalau nanti kita punya kecepatan, kalian harus fokus. Siap? Ready? Oke. 1, 2, 3. Home. Loh, nggak fokus kan? Yang pertama dulu, office 1 kali, home 2 kali, school 3 kali. Office 1 kali, home 2 kali, school 3 kali. Oke? School. Ini salah. School 3, office 1, home 2. Oke, siap? Home. School. Office. Home. School. Home. Office. Oke, thank you. Sit down. Oke, student, today kita belajar tentang topik simple past tense. Simple past tense. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan simple past tense? Apakah di sini ada yang tahu pengertian simple past tense? Nggak tahu ya? Oke, jadi sebelum kita lanjut, Miss terlebih dahulu beritahu apa itu yang dimaksud dengan simple past tense. Oke. Nah, jadi simple past tense ini adalah sesuatu ataupun kejadian yang telah terjadi di masa lampau ataupun di masa lalu. Ya, garis bawahi ya. Kejadian atau peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Oke, nah jadi anak-anak, simple past tense itu adalah secara umum diartikan sebagai kejadian atau peristiwa yang telah terjadi di masa lampau, bukan yang terjadi sekarang, bukan yang terjadi besok, ya. Not now or not tomorrow. You understand? Yes. Oke, langsung aja kita masuk pada rumus simple past tense, di mana rumusnya terdiri dari kalau dia positif terdiri dari subjek plus verb to, kemudian plus time. Kemudian di bagian negatif terdiri dari subjek, kemudian plus did, not, plus kembali ke verb one dan time. Next, yang di bagian interrogatif atau tanda tanya, yaitu terdiri dari did plus subjek plus verb one plus time. Nah, jadi inilah rumus pada
morning. Apakah ada yang bisa menerjemahkan ketiga kalimat ini? Bisa ya, baik? Bisa nih, silakan. Saya memasak nasi tadi pagi. Oke, kalimat negatifnya saya tidak memasak nasi tadi pagi. Oke, benar. Interrogatifnya, apakah saya memasak nasi tadi pagi? Oke, apa plus plus? Oke, follow me. Kalau perhatikan, bagian simple past tense ini memiliki berbagai jenis subjek. Yang pertama, I, you, we, they, he, she, it. Nah, jadi kalau he ini menggunakan dia laki-laki, sedangkan si dia perempuan. Kalau ini menunjukkan kepada hewan ataupun benda mati. Kalau we kepada kita ataupun kepada kami dan mereka, dan they kepada mereka, I dan you, saya dan kamu. Kemudian yang terakhir itu, kita juga jangan lupa menggunakan time pada rumus simple past tense. Time itu terdiri dari yesterday, last night, this morning, last month, last year, 2 weeks ago. Jadi ini yang digunakan pada keterangan waktu ataupun time-nya, yaitu yesterday semalam, last night tadi malam, this morning tadi pagi, last month bulan lalu, last year tahun lalu, 2 weeks ago 2 minggu yang lalu, dan terakhir ada last week ataupun minggu lalu. Nah, jadi ini yang digunakan pada keterangan waktu di bagian